kabarnya gimana pada pagi hari ini? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Kakak senang banget, kakak bersyukur kalau kabarnya adik-adik baik-baik semua. Nah, sekarang waktunya kita mengucap syukur sama Tuhan dengan menyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Kita nyanyiin bareng-bareng ya, semangat. Jangan lupa loh gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami, sudah menyertai kami, dan juga mama, papa, kakak, dan juga adik dalam hidup kami tadi malam. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita nyanyikan satu lagu lagi, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap semua baik-baik aja kan? Nah, sebelum kita untuk memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat. Sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu, sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami, agar memulai ibadah ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah
bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah cuplikan dari video. Malaikat Jibril diutus Allah ke sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea. Ia diutus kepada seorang gadis perawan, tunangan seorang laki-laki yang bernama Yusuf, keturunan Nabi Daud. Nama gadis itu Maryam. Kemudian malaikat itu datang menemui Maryam dan berkata, "Wassalam, hai engkau yang telah beroleh anugerah dari Allah, Tuhan besertamu." Maryam terkejut mendengar perkataan itu dan berpikir, "Salam apakah ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut Maryam, karena engkau sudah beroleh anugerah dari Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamainya Isa. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Tuhan kita akan memberikan kepadanya tahta Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah keturunan Yakub untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maka kata Maryam kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini akan terjadi? Karena bukankah hamba belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun?" Jawab malaikat itu, "Roh Allah akan datang ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan meliputi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, Sang Anak yang datang dari Allah. Sesungguhnya Elisabet sanak saudaramu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya ini. Memang dahulu ia dikatakan mandul, tetapi sekarang usia kandungannya sudah 6 bulan, sebab bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil." Maryam berkata, "Aku ini hamba Tuhan, biarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan." Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Nah, dari yang kita baca tadi, bahwa di sebuah kota yang bernama Nazaret hiduplah seorang gadis perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya adalah Maria. Suatu hari ketika Maria sedang berada di sebuah rumah, seorang malaikat bernama Gabriel masuk dan menyapanya. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, Maria sangat terkejut mendengar perkataan itu dan ia bertanya-tanya, apa ya artinya salam itu? Lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya. Ia berkata bahwa Maria telah mendapat kasih karunia Tuhan. Ia akan mengandung seorang bayi laki-laki dan melahirkannya. Bayi itu bukan sembarang bayi, melainkan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itulah bayi itu harus dinamai Yesus, yang artinya juru selamat. Padahal posisi waktu itu Maria masih belum bersuami sama Yusuf, masih hanya sekedar tunangan. Nah, Maria otomatis bingung, dari mana dia bisa mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, ketika mendengar hal itu Maria bingung, bagaimana ya mungkin orang dia belum bersuami tapi sudah memiliki anak dan sudah mengandung. Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi menurut pikiran Maria ataupun manusia. Tentu saja hal itu tetapi menurut malaikat Gabriel hal itu dapat terjadi karena Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Bahkan saudara Maria yang bernama Elisabet pun juga sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Selama ini Elisabet dan Zakaria suaminya sangat merindukan anak. Tetapi hingga usia tua mereka tidak memiliki anak. Sampai-sampai Elisabet dibilang ia sedang mandul karena tidak memiliki anak sampai usia yang sangat tua.
Pada akhirnya Tuhan menjawab. Kan setiap saat Elizabeth dan Zakaria itu selalu berdoa sama Tuhan, meminta untuk diberikan karunia anak. Nah, pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Elizabeth pun mengandung. Wah, luar biasa ya. Tuhan mendengarkan doa-doa dari Elizabeth dan Zakaria yang begitu lama mereka sangat menantikan seorang bayi. Pastikan semua orang yang menikah pasti akan menginginkan seorang bayi, entah bayi laki-laki ataupun perempuan. Allah adalah Tuhan yang sangat berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi, meski belum bersuami, Maria dapat mengandung oleh kuasa Tuhan. Nah, meskipun Maria tuh belum bersuami, tapi dia sudah mengandung seorang bayi laki-laki, karena bayi yang ada di kandungan itu bukan bayi sembarangan. Jadi bayi itu yang datangnya dari Tuhan langsung, yaitu dari Roh Kudus yang akan lahir untuk menyelamatkan semua umat manusia dari belenggu-belenggu dosa. Tapi tahu nggak kalian, pada zaman itu jika seorang gadis mengandung sebelum menikah dan diketahui orang lain, hukumnya sangat berat. Gadis itu dapat dihukum mati. Hukuman yang sangat mengerikan, bukan? Oh, dihukum mati loh adik-adik kalau ketahuan hamil sebelum menikah. Meski demikian, apakah Maria menolak? Kira-kira menolak nggak ya? Setelah dikasih tahu oleh oleh malaikat Gabriel, kira-kira menolak nggak ya? Tapi ternyata Maria tidak menolak, malah sebaliknya Maria bersedia menaati kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, ikhlas menerimanya, karena Maria percaya kepada Tuhan. Walau untuk menuruti kehendak Tuhan itu sulit dan bisa saja mengalami hukuman berat. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik itu selalu mau mengikut Tuhan, menuruti perintah Tuhan, nggak pernah bantah, itu sebenarnya nggak mudah. Pasti ada cobaannya, pasti ada rintangannya. Semua apapun yang dihadapin itu semua kuasa Tuhan, dari permintaan Tuhan. Tapi adik-adik tetap harus yakin dan percaya bahwa semua menurut kehendak Allah atau menurut Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Semua pasti akan terjadi. Apapun yang mungkin menurut adik-adik itu sulit atau menurut adik-adik itu nggak akan bisa terjadi, Kak. Enggak, jangan salah. Tapi kalau menurut Tuhan itu semua pasti akan terjadi. Itu kalau dari menurut Tuhan. Tapi jangan lupa, contohnya aja kayak air yang pahit bisa menjadi manis. Tuhan bisa mengubah itu semua. Yang terambil dari, kalau adik-adik baca, terambil dari Keluaran berapa ya? Sebentar. Keluaran 15. Keluaran Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Kakak bacakan ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberia, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air.
Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, itu udah satu mujizat dari Tuhan. Udah ada dua lah. Yang tadi kan Elizabeth sama Nazaret sudah memiliki anak. Terus ini juga yang kedua, Tuhan mengubah air pahit menjadi sangat manis. Ada lagi, yaitu yang kedua, membuat binatang berbicara. Binatang bisa berbicara. Coba yuk kita lihat dari Alkitab kita yang terambil dari dari bilangan berapa ya? Ada yang tahu nggak? Bilangan 22 ayat 28. Kakak bacakan sekali lagi ya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Wih, itu mujizat Tuhan yang tidak pernah mustahil, yang menurut orang pasti tidak akan pernah terjadi, tapi kalau menurut Tuhan pasti akan terjadi. Gak ada yang mustahil. Nah, jadi meskipun adik-adik merasa sulit atau mungkin merasa pengen banget menyerah apapun yang terjadi, yang kalian hadapin, pengen nyerah, kak capek kak ini, tapi ingat, boleh kalian merasa capek seperti itu, tapi ingat selalu tetap berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Kalau semua pasti akan terjadi, nggak akan mustahil. Contohnya kayak sekarang ada wabah penyakit COVID. Ingat ya adik, tetap lakukan protokol dari pemerintah dan tetap selalu berdoa sama Tuhan untuk memohon segera sembuhkan bumi ini dari penyakit COVID agar kembali terjadi normal. Seperti adik-adik mungkin bisa main sama teman-teman, atau mungkin bisa kembali ke sekolah, atau mungkin bisa kembali ke gereja. Tetap selalu berdoa, jangan pernah menyerah, karena Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita, dan semua tidak akan pernah Tuhan nggak akan pernah tutup telinga ataupun tidak akan mendengarkan. Semua pasti Tuhan akan mendengarkan dan akan mewujudkannya. Nah, setelah kita udah membaca kitab, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita yuk berdoa untuk penutup. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar iman kami semakin kuat untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Dan banyak ilmu dan hal bermanfaat yang dapat kami peroleh ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat bagi kami semua. Tuhan yang berkuasa, mohon berkatilah seluruh pelayan-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan segera pulihkan dunia ini ya Tuhan, agar penyakit COVID segera berakhir. Berkati pula seluruh tenaga medis ya Tuhan, agar dapat bekerja
bekerja ekstra dengan baik. Kami mohon padamu saja ya Tuhan. Kiranya mungkin ada ancaman atau bahaya selama ini ya Tuhan. Kami tidak tahu, Engkau yang lebih tahu. Untuk itu kami mohon doa supaya Engkau membimbing kami, agar kami dapat mengikuti menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan semoga firman-Mu ini dapat menyertai kami, agar kami dapat menjalani sesuai kehendak-Mu saja. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian lagi, I Love You Jesus, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Bahasa Inggris dulu ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekarang pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Dan kami telah mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya firman yang disampaikan kakak sekolah minggu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.